Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Septiawan bersama dua rekan saya yang bernama Saya Rudi. Saya Risna. kami dari mahasiswa Universitas Pakuan akan melakukan wawancara terhadap sebuah perusahaan di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang konveksi yang bernama SGH Collection. Kali ini saya akan mewawancarai bersama Mas Herman selaku manajer dalam perusahaan ini. Pertanyaan pertama. Jadi saya ingin bertanya Mas, seperti apa bagian organisasi dalam perusahaan ini? Ya, bagian organisasi di perusahaan SGH Collection ini jadi terdiri dari direktur, ya, manajer, sama administrasi 3, terus bawahnya lagi ya. Dari pemotong, sablon, baru penjahit. Total pegawainya ada berapa tuh Mas? Pegawainya itu sekitar ada, penjahit itu ada 12, pemotong ada 2, sablon ada 2. Berarti lebih dari 15 ya? Iya, betul. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini adalah budaya organisasi apa yang terjadi dalam perusahaan ini gitu Mas? Budaya di perusahaan ini adalah kita kalau setiap minggu itu briefing. Setiap minggu itu kita briefing mana-mana aja yang kita akan kejar target. Seperti kita itu minggu ini kita mau mana dulu yang harus dikerjain. Misalkan kayak kita tuh terdiri dari kan seragam ya. Iya. Kita SGH Collection ini penjahit, jadi di seragam kita itu produksi untuk sekolah. Nah, sekolah hari ini seragam gitu Mas. jadi untuk sekolah jadi seragam batik, OR, sama baju muslim. Jadi misalkan kita briefing itu tujuannya apa yang kita kejar dulu. Misalnya kalau kita kejar OR dulu, ya kita kejar dulu OR-nya. Setelah itu briefing lagi setiap minggu, apalagi gitu. Jadi harus ada tujuan dulu yang Iya, utama. ada tujuannya dulu. Jadi apakah tuh semua produknya seragam sekolah aja apa bisa yang lain gitu Mas? Bisa umum juga. Umum juga bisa? Bisa. Oh gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, ini pertanyaan ketiga itu adalah identitas si perusahaannya. Identitas si perusahaannya itu seperti apa Mas? Perumahan Bumi Kencana Permai, Blok 4 nomor 18. Oh, jadi masuknya ke dalam kayak perumahan gitu ya? Iya. Kantornya. Oke. Untuk cabangnya itu sendiri ada di mana aja Mas? Cabangnya ada yang pertama ketua cabang di sini. Ya. Yang kedua itu di Pul Kayu Manis, di Jalan Kayu Manis nomor 8. Depan SMK Permata. Sama kayak gini juga ya? Sama. Lalu pertanyaan keempat itu di sini ada struktur identitas manajemennya. Seperti apa tuh Mas? Jadi kalau manajemen itu direktur dulu yang ini. Dia ngelobi ke sekolah, ya kan? Ngelobi sekolah, terus dia dapat order kan? Terus nanti baru dia dapat ordernya nanti langsung ke saya. Melalui manajer. Langsung ke saya bahwa ini dapat order sekian Dari sekolah ini gitu. dari sekolah ini, tolong ditindaklanjuti. Nah, jadi yang berperan awal itu direkturnya. Oh, direkturnya ya. Langsung. Kemudian yang berperan sebagai opinion leader di sini siapa Mas ya? Saya. Selaku manajer ya? Iya. Saya juga. Jadi kalau misalkan ada masukan dari karyawan itu langsung masuk ke Mas dulu gitu ya? Saya. Terus di sini yang berperan sebagai bridge atau jembatan gitu Mas siapa? Jembatan itu Mas Andri. Mas Andri itu jabatannya apa tuh? Mas Andri wakil manajer. Wakil manajer. Jadi sebelum informasi yang masuk tuh ke Mas Andri dulu gitu ya, wakil baru ke Masnya. Maksudnya saya dulu. Kan misalnya saya keluar atau kemana ngerjain apa, dan ada urusan gitu ya? Ke Mas Andri. Oh jadi gitu. Jadi jembatan yang misalkan ini ya, kalau buat ini lah, kalau nggak ada saya, nanti kan ke Mas Andri. Jadi sama kayak seperti isolate gitu, kayak penghubung gitu. Iya. Jadi ke semua karyawan jadi. Oke, lanjut. Apakah perusahaan ini mempunyai relasi atau jaringan dengan perusahaan lain Mas?
Jadi kayak kerja sama gitu atau gimana dengan Dulu perusahaan? ya, dulu kita memang kerjasama dengan yang lain. Tapi setelah kita jalin kerjasama dan ternyata yang kita jalin sama mereka hasilnya nggak memuaskan. Jadi akhirnya kita produksi sendiri. Jadi nggak ada cabang, cukup kita sendiri. Jadi itu makanya itu di perusahaan ini banyak cabang gitu Mas ya. Ada di bidang tour, terus LKS juga distributor ya. Ya. Masuk konveksi juga. Pertanyaan nomor 7. Di sini ada budaya demokrasinya, Mas? Di perusahaan kami juga bebas berbudaya. Jadi misalkan ada ide-ide kreatif yang apa mereka punya gitu, Dari karyawan gitu ya? dari karyawan. Misalkan dari segi sablon. Sablon itu dia bebas berkreasi. Misalkan sablon itu ada 5 warna. Ya. Ya. Dia mau berkreasi berapa warna terserah. Yang penting hasilnya itu bagus. Gitu. Jadi Jadi- diserahkan kepada pegawai semua ya. Iya. Iya. Enggak, Kemudian- maksudnya enggak tentang, maksudnya harus terpaku dengan kantor enggak. Iya. Jadi enggak ada budaya. Kemudian ada tipe kekuasaan yang ada di sini tuh seperti apa? Jadi apa memang untuk yang saya sendiri itu bertugas untuk mengawasi, mengawasin aja, memastikan bahwa yang dikerjain itu benar kan dan target tercapai gitu. Terus tugasnya wakil manajer juga sama gitu. Tapi dia juga membantu di mana ada yang apa membutuhkan. Jadi misalkan di sini keteter. Jadi yang tugasnya asisten juga membantu juga. Bisa membantu gitu Bisa ya. membantu juga. Backup gitu ya. Terus admin tugasnya itu cuman buat tagihan, terus buat laporan SPC, pajak dan yang lainnya. Setiap minggu sebulan gitu ya. Setiap minggu sama laporan bulanan. Oh. Kemudian pertanyaan nomor 10. Jadi konflik apa yang pernah terjadi di perusahaan ini, Mas? Konflik di perusahaan ini biasanya masalah tentang ukuran. Kadang kita sering dikomplain tentang ukurannya kadang ada yang kegedean, ada yang kekecilan gitu. Padahal itu udah sesuai. Padahal itu sesuai sama yang kita produksi gitu. Terus masalah lain sama warna kaos itu juga kadang kita pernah dikomplain. Jadi misalkan gini, warna itu sekolah mintanya biru, tangannya dongker. Iya. Ya, jadi kadang birunya itu nggak sesuai. Nggak sesuai sama Sama dia yang- pengen ya. Iya, Iya. kadang nggak sesuai, jadi itu. Jadi konflik gitu ya. Jadi konflik. Jadi untuk penghindaran konfliknya seperti apa, Mas? Penghindaran konfliknya kita negosiasi dulu ke sekolah. Kita Maksudnya datangin ini. face to face, kita datangin dulu Iya. ke sekolah bahwa Bu ini ada kesalahan gini, apakah mau diterima? Kalau enggak ya enggak apa-apa, kalau diterima ya monggo. Kalau umpama misalkan si pihak pemesannya itu misalkan salah nih sablonannya warnanya, terus dia nggak terima, terus gimana tuh Mas? Ya kita ganti, jadi kita rugi. Oh, jadi bikin ulang? Iya. Oh. Untuk menutupi Iya, menurut itu. Karena perusahaan kami ini nggak pengen buat customer kecewa. Oh iya. Gitu. Jadi mengutamakan- mengutamakan ini kepercayaan. Kepercayaannya. Jadi untuk pertanyaan terakhir, di sini pakai e-commerce, Mas? Bisnis. Nggak Bisnis ada. itu kayak buat pemasaran gitu Mas elektronik. Ya, paling e-bisnis. bisnis ya. Udah. Jadi kan sekarang itu ada yang namanya sistem siplah ya. Iya, Iya. Siplah itu jadi sekarang kita harus produk-produk apa yang kita jual kita didaftarin di e-bisnis itu yang namanya siplah. Untuk media sosial gitu udah ada Mas? Ada. Di media apa tuh? Itu di Facebook atau Instagram? Facebook ada, Facebook di ada. Instagram juga. Harus nama SGA Collection gitu. Oke. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami ya Mas. Iya. ya. Iya. Sekian waktunya. Terima kasih. Ya itu sekian wawancara kami terhadap Mas Herman selaku manajer dari SGH Collection. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.